Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi dengan saya di Seruput. Nah, kita beberapa hari ini kan melihat bagaimana publik ramai membicarakan soal debat capres. Kemudian hari ini juga ada ulang tahun PDIP ya, pidato Ibu Mega dan seterusnya. Ini penting semua untuk dibicarakan. Tetapi kali ini saya justru ingin membicarakan hal yang basic terkait dengan Pilpres, yaitu soal lembaga survei, soal survei. Nah, saya sekarang bersama dengan Mr. Q, Mr. Kodari. Gimana? Gus S. Gimana Kodari, apa kabar? Baik, baik. Gimana nonton pidato Bu Mega tadi? Saya selalu ngikutin. Kan kita harus menjadi warga negara yang baik. Iya, iya. Nah, ada yang menarik nggak? Ya, kita bisa bicarakan terpisah itu nanti. Iya, Tapi iya, kan iya. saya sebenarnya justru tertarik dengan soal lembaga survei ini, iya. Mr. Q. Karena kan gini, jadi ini satu hal yang tidak bisa dilepaskan dari pemilu demokratis adalah peranan lembaga survei, gitu kan? Itu kan cara untuk mengukur opini publik ya, bagaimana suara dan seterusnya. Dan tapi belakangan kan lembaga survei itu banyak mendapatkan nyinyiran atau kritikan atau tekanan dan gitu ya. Desakan. Dan juga insinuasi, desak survei. Jadi mengalami desak survei. Misalnya bahwa lembaga survei itu dijadikan alat politik untuk mengorkestrasi sebuah satu putaran lah, dua putaran dan seterusnya. Itu satu. Yang kedua, bahwa lembaga survei itu diawasi atau dikontrol oleh polisi, gitu misalnya ya, bahwa untuk menyebarkan kuesioner harus izin Kapolres dan seterusnya. Ada narasi semacam itu. Terus sebelumnya, ketika kalau nggak salah Tempo ya di Bocor Alus bilang bahwa approval ratingnya Jokowi yang tinggi itu adalah bohong-bohongan lah gitu kira-kira. Karena itu sebelum survei itu diguyur dulu dengan bansos gitu loh. Jadi makanya tinggi. Jadi itu nggak real gitu lah intinya gitu. Jadi ini sesuatu yang menurut saya membuat saya untuk bertanya-tanya, nanti sebenarnya lembaga survei ini sesuatu yang di basisnya adalah ilmiah ya, kan statistik, ilmu sosial apa itu kan metodologi dan seterusnya itu kan sesuatu yang ilmiah. Tapi kemudian menjadi terkontaminasi nih dengan narasi-narasi atau tuduhan semacam itu. Nah, gimana Mr. Q sebagai orang yang berkecimpung dalam lembaga survei sejak awal lembaga survei di Indonesia ya, setelah reformasi lah, setelah reformasi. Gimana Anda menjelaskan soal ini? Ya, pertama mungkin nanti harus ngundang narasumber yang lain juga ya, supaya lebih berimbang ya. Dan saran saya misalnya undang Burhan Muhtadi dari Indikator. Satu, karena dia yang sampai sekarang rutin survei. Kalau saya kan sudah agak jarang-jarang. Walaupun saya termasuk sesepuh ya dalam dunia survei ini, terutama semenjak 2003-2004. Saya direktur riset pertama dari Lembaga Survei Indonesia. LSI ya? Ya, LSI, sebelum lembaga yang kemudian melahirkan ada banyak polster ya dan banyak lembaga. Ya, kalau partai politik itu ibarat Golkar lah. melahirkan Nasdem, ada Gerindra, ada Demokrat, Sekber survei. Namanya Lembaga Survei Indonesia. Sekarang pun Lembaga Survei Indonesia masih ada, dipimpin Jayadi Hanan. Lalu ada yang mirip-mirip namanya Sideni JA gitu kan, lembaga. Lingkaran. Terus kalau ini lingkaran. Dan yang kedua, karena Burhan, saya lihat dia rajin memberikan penjelasan di Twitternya. Dan menurut saya memang sebetulnya untuk memberikan penjelasan ini butuh suatu kesabaran tersendiri, dan itu kesabaran seorang guru gitu. Nah, saya yakin bahwa Burhan itu cocok jadi profesor atau guru. Salah satunya begitu saya lihat telaten dia jelasin satu-satu gitu. Nanti kita undang deh Profesor Burhan tadi. Saya kira nanti dia tinggal merekap saja pertanyaan-pertanyaan yang muncul di Twitternya dia, itu sudah suatu pembahasan tersendiri yang sangat menarik, karena bicara contoh-contoh kasus yang nyata ya dari survei dan temuan-temuan survei. Tetapi karena kebetulan saya yang ada di sini, dan kalau nggak salah Burhan lagi di luar negeri ya. Lagi di Singapura. Lagi di Singapura. Jadi saya mau mulai dari basicnya dulu, atau filosofi survei lah. Survei itu di alam demokrasi, dalam konteks kenegaraan, itu disebut sebagai pilar kelima demokrasi.
Pilar pertama adalah eksekutif, pilar kedua adalah legislatif, pilar kelima yudikatif, pilar keempatnya media massa. Media massa. Nah, jadi to some extent survei itu disebut sebagai the fifth estate. Nah, kenapa disebut the fifth estate? Karena dia mirip seperti media, dia menyuarakan aspirasi dari warga negara. Nah, kalau kita bicara demokrasi kan, demokrasi dalam pengertian yang paling sederhana, paling basic itu kan adalah sebuah sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Nah, siapa yang menjalankan pemerintahan atau pejabat pemerintahan untuk bisa melayani rakyat dengan baik, dia kan harus mengetahui, memahami aspirasi rakyat berkaitan dengan kebijakan publik, isu-isu kenaikan BBM, berkaitan dengan bantuan-bantuan sosial, berkaitan dengan COVID misalnya. Survei membantu banget loh soal pelaksanaan soal manajemen COVID untuk mengecek berapa persen yang sudah divaksin, berapa persen yang belum, mengecek pengetahuan mereka mengenai COVID. Bahkan pertanyaan, Anda takut nggak dengan COVID? Itu kan sebetulnya penting sekali untuk pembuatan kebijakan gitu. Betul. Dan saya yakin survei itu membantu banyak kemarin dalam penanganan COVID, memberikan masukan kepada pemerintah gitu. Di kepala mereka COVID itu apa gitu. Itu kan penting untuk intervensi sosial atau kebijakan publik gitu. Jadi sebetulnya di alam demokrasi memang survei itu tidak terhindarkan karena publik itu perlu diketahui suaranya, aspirasinya. Nah, memang survei itu paling rame, paling seru kalau jelang pemilu gitu, karena ada kontestasi di sana. Jadi nature-nya pemilu yang kompetitif itu, kontestasi itu, dan tiap orang punya preferensinya gitu kan, membuat daya tahu rasa ingin tahu itu kan besar sekali gitu loh. Dan itu dibantu oleh survei. Terus terang kalau pengalaman saya, sebetulnya survei ini kan antara dibenci dan dicinta. Disukai tapi juga dicaci gitu. Jadi pengalaman saya ya, kalau ada survei itu biasanya yang unggul, partai yang unggul, capres yang unggul itu senang muji-muji ya. Kemudian yang lagi nggak unggul, yang lagi kalah marah-marah gitu. Nah, soal kemudian misalnya 3 bulan kemudian, 6 bulan kemudian yang unggul itu calonnya berganti, partainya berganti, habis itu gantian yang tadinya marah-marah, kemudian muji-muji gitu. Nah, media massa juga kelakuannya udah kayak partai politik. Kalau survei dikeluarkan, oh ini siapa ini yang menunggangi? Ini mempermainkan opini gitu. Tapi kalau kita lama nggak survei, ditanyain, Mas ada survei baru nggak? Karena survei itu adalah bahan berita yang menarik dan saya yakin banyak yang membaca gitu. Dan paling mudah kan sebenarnya kalau kita bicara media online, berita itu kan kelihatan berapa kali dikutip atau dibaca oleh pemirsa itu kan kelihatan. Jadi kalau ada berita hasil survei, itu pasti banyak yang baca itu. Buktinya kalau misalnya di Detik.com gitu ya. Kalau ada publikasi hasil survei, biasanya berita populer itu nongol dia itu, nongol. Jadi ya itulah soal survei. Apalagi kalau misalnya habis ada debat capres atau cawapres gitu betul. Kita nunggu-nunggu nih elektabilitasnya seberapa terdampak setelah nih. Berpasangan, gitu. Setelah pendaftaran, setelah pengumuman resmi gitu. Itu semua pasti penasaran. Nah, itu kalau dari sisi pemerintahan. Kalau dari sisi akademik, dari sisi sosial, dari sisi riset, sebetulnya ya ini kita kan sekarang ini, maaf nih, saya ngeliat suasana ini, kenapa kita ngomongin ini lagi, back to basic ya. Ini kita ibarat kembali ke tahun 2003 nih. Ketika pertama kali survei muncul. Ya, waktu itu orang nggak percaya karena orang kan nggak ngerti. Dan belum pernah ada presidennya pemilihan presiden langsung. Jadi kalau orang waktu itu nggak ngerti atau nggak percaya dengan survei itu wajar. Karena nggak pernah ada presidennya. Bahwa 1.200 orang itu disurvei, bisa menggambarkan pilihan 140 juta pemilih. Ini masih ingat nih saya sampai sekarang nih. Kan pelopor begitu. Dia tahu asbabun nuzulnya kan dia tahu. Waktu itu jumlah DPT-nya 140 juta, Bro Mas. Kalau sekarang kan ada 200 juta lebih. 140 juta. Waktu itu mayoritas partai politik, mayoritas calon presiden itu nggak percaya dengan survei. Karena mereka heran gitu, nggak ngerti metodologinya. Tetapi terutama menurut saya karena belum pernah punya pengalaman. Bahwa 1.200 orang bisa menggambarkan 140 juta pemilih. Praktis nih ya, yang mendengarkan hasil survei waktu itu cuman SBY kalau calon presiden.
Kalau partai politik yang mau dengerin itu praktis cuma Partai Golkar. Kalau SBY saya yakin dia paham, karena dia kan sekolah di Amerika lama ya, dan memang dia kan American minded kan gitu. Rujukannya untuk soal politik itu selalu Amerika. Betul, kan? Selalu dan di Amerika kan biasa. Dan ya betul. Jadi dia melihat juga bahwa memang praktek sistem presidensial dan pemilihan secara langsung itu kan lama di Amerika. Gitu. Dan juga sebelum 2003, kalau misalnya zaman Orde Baru lah katakanlah gitu. Survei nggak penting karena kan pemilu udah ketahuan hasilnya, sebuah sistem yang dikelola oleh rezim yang otoriter. Lebih kepada soal rezim yang otoriter, di mana pemilih itu tidak bebas untuk mengekspresikan pilihannya. Sebetulnya lebih ke sana. Jadi memang pemilu itu, survei itu baru relevan, baru berlaku dalam sistem demokrasi, di mana warga negara itu bebas mengekspresikan pendapatnya, dan survei itu ya terutama kalau ada pemilihan langsung ya. Kalau pemilihannya tidak langsung, misalnya tahun 99, Indonesia kan sudah demokrasi, tetapi pemilihan presiden lewat MPR. Nggak ada gunanya kita bertanya sama masyarakat, ya kalau elitnya berpikiran yang berbeda. Saya pernah bercerita di beberapa kesempatan, kalau pemilihan presiden secara langsung dilaksanakan tahun 99, saya yakin yang menang itu Megawati. Gitu. Tetapi karena yang pilih adalah MPR, yang jumlahnya berapa? 700, 900, 1000. Maka yang menang waktu itu adalah Gus Dur, kan begitu. Ada poros tengah. Iya, jadi ada deviasi, ada jarak antara aspirasi masyarakat dengan aspirasi elit, begitu. Bahkan di 2004 kan salah satu yang menarik adalah ada deviasi itu, gitu loh. Bagaimana partai politik yang jumlahnya kecil, koalisinya kecil, partai politik yang kecil kayak Demokrat, mengajukan calon presiden namanya SBY, tapi menang dan bisa mengalahkan Megawati, ya yang didukung oleh banyak partai politik. Ya, waktu putaran pertama yang partai politiknya gede itu Megawati, Wiranto. Ya, Pak SBY itu kecil banget, bahkan mungkin kalau nggak salah dengan PAN pun ya waktu itu masih kalah jumlah anunya, dan koalisinya. Partai Demokrat kan baru ya waktu itu ya. Baru tahun 2004 ya, baru ikut itulah. Tapi nyatanya kan kemudian masyarakat menghendaki SBY kan. Kalau bukan pemilihan langsung, saya yakin SBY tidak akan terpilih sebagai presiden gitu. Nah, kalau kita bicara tahun 2003, 2004, orang memang nggak percaya dengan survei itu. Karena memang belum pernah ada presiden. Partai Golkar pun banyak mendengarkan, saya terus terang dalam hati agak terbelah dua juga. Bang Akbar ini memang karena percaya survei seperti SBY gitu ya, atau karena temuannya Golkar unggul. Jadi kalau pemaparan di partai politik di Golkar itu senang gitu loh, memberikan semangat karena dia unggul gitu. Dan tapi itu juga mengejutkan karena zaman itu kan ketika itu kan reformasi lagi masih ini kan, masih hangat-hangatnya gitu loh. Ya, kok Golkar unggul gitu kan? Nah iya sebetulnya itu kan banyak yang nggak percaya juga kok Golkar baru 5 tahun reformasi kok udah unggul gitu, udah menang gitu. Ya sesuatu yang mungkin bagi yang tidak percaya survei itu aneh banget gitu. Nah, jadi sebetulnya survei itu adalah kegiatan riset yang dilakukan di kampus dan dipelajari di kampus gitu. Tetapi dipraktekkan di luar kampus. Riset itu kan bisa oleh kampus, bisa oleh non kampus kan. Kan ada lembaga-lembaga think tank kalau di Indonesia misalnya CSIS, Habibie Center gitu ya. Mungkin lembaga-lembaga yang lain ya. Indonesian Institute misalnya begitu. Itu kan ada lembaga-lembaga itu gitu. Sebetulnya sama aja. Dalam bidang lain kan misalnya bidang bisnis gitu kan survei tentang produk itu kan juga biasa banget kan. Betul. Tentang kepuasan konsumen gitu misalnya. Betul. Kepuasan atau ketidakpuasan. Consumer research lah, consumer research misalnya kayak Nielsen, mungkin Mark Plus segala macam. Sebetulnya secara metodologi sama, cuman objeknya saja yang berbeda. Kalau mereka objeknya itu merek televisi, merek air mineral. Kalau kita ini merek presiden, merek partai politik, itu isunya aja yang beda. Tapi secara metodologi sebetulnya sama. Walaupun memang biasanya kalau riset-riset produk tersebut, dia nggak memerlukan gambaran yang bersifat nasional. Dia cukup segmen-segmen tertentu saja. Karena itu surveinya biasanya misalnya 5 kota besar, misalnya gitu. Karena memang notabene perputaran produk itu dan perputaran istilahnya omset perdagangan itu memang sangat dominan oleh
beberapa wilayah besar saja. Gitu. Tapi kalau pemilu nasional, kita mau nggak mau harus Indonesia kalau mau dapat gambaran yang utuh. Dalam survei itu, dalam riset produk itu kadang-kadang insight pun juga, garis besar pun sudah mencukupi. Kalau kita ini kan harus detail banget, apalagi kalau pertarungannya itu ketat gitu. Nah, riset sendiri ya, pemirsa ya, teman-teman sekalian, kalau Anda kuliah di jurusan Visipol misalnya, atau di psikologi, atau misalnya ekonomi, itu kan kita dapat tuh metodologi penelitian, ya kan? Metodologi penelitian garis besar ada 2, ada yang kuantitatif, yang melibatkan angka, ada yang kualitatif, ya kan? Yang melibatkan kata-kata. Itu cara paling mudah. Melibatkan frasa. Iya. Ini betul-betul 101 ini. Iyalah, mau nggak mau kita kembali ke 2004, karena sekarang ini kan ada semacam upaya untuk mendelegitimasi survei atau amnesia sejarah, kan begitu kan? Seolah-olah, jadi kita mau nggak mau balik lagi ke basic gitu loh. Bahwa ini sesungguhnya adalah riset-riset yang dilakukan di kampus, tetapi kemudian dilakukan di luar kampus ya. Ini sama, misalnya lembaga survei, kayak misalnya indikator misalnya, itu kan sebetulnya sama aja dengan CSIS, tapi CSIS kan nggak berfokus kepada survei. Dia banyak riset-riset yang bersifat kualitatif misalnya. Di situ ada jurusan ada departemen politik juga, tapi fokusnya lebih pada kualitatif. Kualitatif itu ada wawancara mendalam, ada ada observasi. Kalau di ilmu politik biasanya istilahnya wawancara mendalam gitu, datang ke tokoh, ya bertanya mengenai satu peristiwa, minta penjelasan, datang lagi ke tokoh yang lain, satu peristiwa, minta penjelasan. Lalu kemudian dirangkai kan, dibaca polanya gitu. Lalu disusunlah teori dari sana gitu. Nah, jadi riset kuantitatif dan kualitatif ini sebetulnya nggak perlu dipertentangkan. Karena memang masing-masing itu tujuannya berbeda. Kalau kuantitatif itu khususnya kalau survei, itu dia mau melihat populasi dengan menggunakan sampel. Melihat populasi menggunakan sampel. Misalnya populasi Indonesia dilihat lewat sampel yang diambil 1.200 orang gitu. Melihat populasi hasil pemilu lewat quick count. Di seluruh Indonesia ada 1 juta TPS, dipilih sampel misalnya 2.000 atau misalnya 3.000 begitu. Nah, riset kuantitatif ada juga riset eksperimen yang maksud dan tujuannya itu untuk mengecek mengecek sebab akibat ya. Jadi ada kelompok kontrol, ada kelompok eksperimen. Kelompok kontrol itu kelompok kontrol dengan kelompok eksperimen memiliki karakteristik yang sama. Tergantung risetnya kan? Misalnya dari sisi usia, misalnya dari sisi agama, misalnya dari sisi gender gitu. Kelompok eksperimen diberikan treatment, ya, kelompok kontrol tidak diberikan treatment. Atau kalau misalnya variabel uji cobanya lebih dari 1, ada kelompok kontrol, kelompok eksperimen 1, eksperimen 2. Nanti dilihat before and after-nya. Kalau memang variabel itu bekerja, kan akan terlihat perbedaan angka-angka atau hasil tes terhadap kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Nah, saya senang nih bahwa Mr. Q jelasin secara detail ya tentang bagaimana survei itu bekerja lah ya, soal metodologi dan seterusnya. Tapi kan kita kembali ke soal tadi itu, soal beberapa narasi yang menyudutkan atau skeptis atau distrust terhadap lembaga survei terkait dengan Pilpres sekarang. Gitu. Mungkin kita perlu mengurai satu-satu aja beberapa distrust atau narasi yang muncul ya. Misalnya gini, pertama, soal lembaga survei itu nggak independen karena si tukang survei merangkap sebagai konsultan. Jadi karena dia konsultan, dia berkepentingan untuk pemenangan kan. Jadi dia kemudian menggunakan lembaga surveinya atau hasil surveinya untuk pemenangan si calon yang dia dukung. Nah, itu menurut Anda gimana? Ya, lembaga survei ada yang lembaga survei saja, ada juga yang mengerjakan konsultansi. Tentunya ini berkaitan dengan lembaga yang survei dan juga konsultan. Nah, kalau pengalaman saya, lembaga survei dan juga mengerjakan konsultansi biasanya membagi menjadi 2 kamar gitu. Dan orangnya berbeda, timnya berbeda, karena memang nature pekerjaannya sangat berbeda. Kalau orang survei itu harus objektif apa adanya,
harus dapat gambaran semurni-murninya, sejelas-jelasnya gitu. Dan karena itu ya data harus apa adanya. Gitu. Nah, bahwasanya kemudian konsultan bermaksud untuk mencapai kemenangan, data yang diperoleh dari bagian riset itu kemudian diolah untuk melihat misalnya ya peta perilaku pemilih, gitu, pola perilaku pemilih misalnya. Nah, kalau bicara Pilpres 2024 misalnya, kan ada dua teori misalnya pada waktu Gibran mau dipilih sebagai calon wakil presiden. Teori pertama dia akan jadi liability karena dia dianggap anak haram konstitusi gitu. Tapi di sisi yang lain ada juga teori yang mengatakan dia akan membawa suara yang sangat besar. Dia akan menjadi aset yang luar biasa karena dia adalah representasi dari Pak Jokowi gitu. Nah, cara mengetahui teori yang mana yang benar itu kan ya survei akan memberikan gambaran. Misalnya dilihat tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi. Kalau kepuasan kepada Pak Jokowi itu 70%, 80%, teori aset ini bisa diterima. Karena kan yang puas kepada Pak Jokowi, yang senang kepada Pak Jokowi banyak, berarti ya tingkat dukungan kepada anak juga berpotensi besar mengambil suaranya Pak Jokowi. Nah, saya pribadi karena sudah sangat berpengalaman dan panjang urusan ini, saya sudah mengalami di pilkada baik gubernur maupun bupati wali kota, bahwa memang kalau kepuasan kepada bapak itu tinggi, kemungkinan besar dukungan kepada anak atau istri yang maju juga tinggi. Sebaliknya, kalau tingkat kepuasan kepada bapak itu rendah, pengalaman tingkat dukungan kepada anak atau istri itu kalah. Dan saya udah ngalamin, ya ada yang minta survei. Ternyata tingkat kepuasannya rendah. Lalu dia terpemasakan istrinya atau anaknya. Kalah. Iya. Jadi bukan cuma teoritis, saya itu sudah membuktikan sendiri bahwa pola ini tingkat validitasnya itu tinggi gitu. Nah, kalau tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi misalnya itu cuma 50% atau 40%, ya Gibran mah udah pasti akan jadi beban lah. Karena lebih banyak yang nggak puas. Jadi begitu Pak Prabowo misalnya berpasangan dengan Gibran, nggak usah berpasangan, kita udah bilang Pak Prabowo, Anda itu bawa beban yang berat. Anda kan cari wakil kan pasti cari orang yang bisa mendongkrak suara, nambah suara. Ya kalau Anda aja dia suara Anda malah turun gitu. Pilpres 2004 aja udah kelihatan kok polanya. Waktu itu ada 2 nama yang kalau dijadikan wakil suaranya naik. Cawapres ya 2004. 1 SBY, 2 Yusril Iza. Nah, yang saya dengar nih ya, sebetulnya Bu Mega juga mempertimbangkan Pak SBY jadi wakil pada waktu itu. Dan itu benar kalau secara survei. Tetapi kan Pak SBY-nya nggak mau maju, nggak mau jadi wakilnya Bu Mega. Gitu. Jadi makanya kemudian ya akhirnya nggak jadi berpasangan dan Bu Mega akhirnya dengan Hasyim Muzadi gitu. Nah, kalau kembali ke soal yang kedua ya. Dengan survei juga. Tadi kan masih teori nih, survei tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi tinggi, maka Gibran akan berpotensi membawa suara. Berpasangan nih. Habis itu kan disurvei. Benar nggak teori ini? Jangan-jangan teori yang satu lagi yang lebih benar gitu. Ternyata benar. Elektabilitas Prabowo Gibran kan naik. Gitu. Nah dari situ kan bisa kelihatan bahwa sebetulnya Gibran ini layak dijual. Sebagai sebuah strategi kampanye. Juallah Gibran di luar jualan yang lain gitu, di luar kapasitas atau karakteristiknya atau potensi lain Pak Prabowo, ternyata Gibran ini bisa dijual sendiri. Zamannya Prabowo berpasangan dengan dengan Sandiaga Uno juga sebetulnya. Sandiaga tuh menarik, lebih mudah dijual daripada Pak Maruf Amin. Fitur-fiturnya lebih banyak. Ini saya ingat nih ya dari survei nih, bukan ngarang. Muda, ganteng, kaya, disukai emak-emak, pengusaha 4. Nah. Ya. Pak Maruf Amin tuh cuman ulama, 1 ulama, 2 tokoh Islam. Sama ya. Jadi 1 ulama, 2 ulama, 3 ulama lagi. Terus image yang kuatnya 1 lagi tuh tua gitu loh sebetulnya. Cuman Pak Jokowi waktu itu mampulah untuk menggendong Maruf Amin ya. Nah, Gibran belakangan lebih jauh lagi. Lewat survei kelihatan. Ternyata memang memiliki daya tarik.
bagi next gen. Next gen itu ada 2, Gen Z yang paling muda dengan milenial. Gitu. Jadi kemana kampanyenya Gibran ini? Udah nggak usah jauh-jauh ke sana kemari. Pokoknya anak muda aja terus. Jadi fokus. Jadi kampanyenya menjadi terfokus gitu. Itu contoh bagaimana survei yang objektif itu bisa membantu untuk menyusun strategi kampanye. Nah, bukan dengan cara angkanya diubah-ubah, bukan. Itu bukan cuma norak, tapi juga bodoh pangkat 3. Gitu. Kenapa? Karena Anda berarti membohongi diri sendiri. Gitu loh. Kalau data Anda rusak, maka berlakulah apa yang dalam ilmu komputer itu disebut garbage in, garbage out. Kalau datanya salah, maka rekomendasinya akan salah. Dan otomatis tindakannya juga akan salah. Gitu. Nah, masih terkait dengan survei tadi misalnya. Apakah jadi liability? Ya, memang ada yang lari suaranya, tapi kelompoknya ternyata kecil. Gitu. Yang waktu itu dipakai bahasa badai dalam secangkir kopi itu. Gitu loh. Lebih lanjut lagi, bahwa ternyata kalangan intelektual ini nggak punya kaki. Gitu. Iya, akhirnya idenya, gagasannya nggak jalan kemana-mana. Gitu. Nah, tapi ini saya dengar nih ada lembaga kan waktu itu. Pokoknya, ya, ini bukan soal Gibran ini bukan nggak ada potensi Amerika. Ada. Asal pengertian mengenai nepotismenya itu sesuai dengan definisi berikut ini. Berarti kalau mau nurunin Prabowo Gibran, definisi ini harus disebarluaskan dan dipahami dan diterima oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Secara teori benar, tapi secara implementasi susah banget. Gitu. Butuh berapa lama? Akhirnya mungkin secara teori itu benar, tetapi secara praktek nggak bisa dilakukan. Susah. Untuk ya bicara Indonesia yang begitu luas, pemilih yang begitu banyak, itu tidak mungkin dilakukan. Jadi teori itu bisa benar di atas kertas, tetapi secara implementasi belum tentu bisa dilakukan. Nah, ini saya mau kembali ke soal ini. Soal tadi itu, dualisme antara tukang survei dengan konsultan. Nah, ini ya. Ini menarik karena kan kalau Mr. Q kalau nggak salah dalam satu podcast bilang bahwa, atau dalam satu wawancara di TV, debat di TV, dia bilang tolok ukurnya kan metodologi. Ya kan? Itu yang paling utama. Jadi siapapun, entah dia jadi konsultan atau bukan konsultan, kalau metodologinya ancur ya survei hasilnya ancur gitu kan. Kalau surveinya beres, metodologinya beres, hasilnya ya bener. Iya, betul. Nah, tapi gini, saya ingin lebih jauh nih. Ini saya jadi ingat yang dikatakan oleh Mas Kang Eep ya. Kang Eep ini saya kembali... sebelum saya lupa ya. Oke. Gini, jadi kalau di kampus FISIP UI misalnya, saya tahu ya, tetanggaan tuh dengan psikologi. Teman-teman di sana pakai buku metode penelitian survei Mas Sri Singarimbun. Itu buku udah dipakai bertahun. Jadi survei itu, ya kira-kira implementasi dari bukunya Pak Mas Sri Singarimbun itu. Iya. Terus kemudian di UI atau di Gajah Mada, yang saya tahu di Gajah Mada tuh ada. Judulnya The Basic of Social Research, LBB. Bahkan di situsnya UGM itu ada free buku ini, Basic of Social Research, LBB ini yang edisi keempat. Sekarang sudah edisi ke-7 atau ke-8 gitu. Jadi kalau teman-teman mau download, mau belajar nih ya, apapun background-nya, ya Anda download aja ini buku. Kalau saya punya versi versi cetaknya. Terutama yang paling sering di itu kan Mas Sri Singarimbun itu yang klasik banget. Kalau itu sangat populer, banget, dan sangat aksesibel, dan kebetulan itu adalah bahasa Indonesia kan. Betul. Sampai sekarang Anda ke toko buku masih ada. Anda cari di Wikipedia, di Shopee pun banyak. Tapi itu biasanya bajakan. Itu maksud saya itu. Ini bodoh-bodohannya ya. Survei yang sedang Anda kritik, yang sedang Anda ributin atau sedang Anda bicarakan atau Anda nggak percaya ini, itu ada bukunya, itu dipelajari di kampus. Gitu. Dan itu sesuatu yang memang sudah semestinya ya diterima sebagai sebuah produk dari kerja ilmiah. Jadi gitu ya. Sebetulnya pemilu ini adalah batu uji dan kesempatan untuk membuktikan bahwa yang namanya buku-buku di kampus itu tadi dipelajari itu benar gitu. Iya. Jadi ilmu survei ini adalah salah satu ilmu sosial atau kegiatan riset sosial yang punya kelebihan keberuntungan untuk dicek kebenarannya dalam implementasi dan praktek. Karena ada pemilu itu. Kalau yang lain kan belum tentu ada satu peristiwa sosial, fenomena sosial politik yang bisa jadi tolak ukur. Ini benar apa enggak? Gitu. Nah kalau survei ini,
udah berkali-kali bertahun-tahun gitu loh. Kalau dikerjakan dengan benar oleh lembaga yang benar, hasilnya itu nggak jauh-jauh amat dengan apa yang terjadi gitu. Lepas dari apakah Anda seorang konsultan atau bukan gitu ya. Iya. Apakah Anda seorang yang kerja di kampus atau di lembaga manapun, kalau metodologinya itu benar, hasilnya sama gitu hasilnya sama. Iya. Dan kalau Anda nggak ngerti, walaupun Anda bukan konsultan, walaupun Anda bukan lembaga survei, salah ya salah aja. Nggak ada hubungannya dengan identitas itu. Gitu. Nah, tapi gini, yang tadi itu, gimana saya metodologi? Mau kembali ke soal EF ini menarik nih, karena kan EF bilang di salah satu podcast dia bilang gini, ini menarik terkait dengan soal antara survei dan politik ya. Kan dia bilang lembaga survei itu banyak yang hasil surveinya itu seakan-akan dianggap survei yang dipakai yang merupakan hasil November dipakai untuk melihat untuk menggambarkan Februari. Iya. Itu kan sesuatu yang manipulatif keliru, tapi kalau diulang terus akan manipulatif itu. Sesuatu yang menggambarkan katakan aja bulan November atau Desember, tapi kok dipakai untuk Februari. Itu satu. Yang kedua, kata EF, harus dibedakan antara apa yang terjadi sesungguhnya nanti di bilik suara dengan istilah dia itu kerja elektoral atau apa. Itulah yang merupakan cerminan sesungguhnya. Jadi jangan percaya dengan survei yang yang merupakan potret terhadap situasi tertentu pada satu masa. Yang paling tolok ukur itu ya Februari nanti gitu. Dan karena itu dia menganggap bahwa upaya untuk menarasikan satu putaran seperti yang terutama misalnya dikritik lah oleh EF itu adalah sesuatu yang misleading. Gitu. Jadi menurut Anda gimana itu soal bahwa yang nanti tolok ukurnya itu ya ketika di bilik suara itu hanya Allah yang hanya si pemilik suara itu yang menentukan gitu. Ya setuju. Sebetulnya kan nggak beda-beda amat saya dengan Mas EF, tinggal kacamatanya saja gitu. Mas EF ini kan gimana? Dia bicara bahwa nanti hasil yang sesungguhnya tanggal 14 Februari. Itu saya setuju gitu. Tapi menuju 14 Februari dan sebelum 14 Februari kan kita sudah punya gambaran gitu. Jadi ibarat film ini Kabut Sutra Ungu. Tahun berapa itu? Jadul amat. Cuman itu yang bisa mewakili istilah yang terjadi ini ya kan gitu. Masa kita bilang tirai bambu? Jadi ya lama-lama kan kabut itu akan menghilang dan akan kelihatan gitu. Tetapi ketika kabut pun, asal kabutnya itu bisa diteropong gitu kan kita bisa punya gambaran. Atau kalau kabutnya udah tipis kan kita udah punya bayangan mengenai bentuk-bentuknya kan begitu. Nah jangan lupa survei itu di satu sisi adalah snapshot, tetapi di sisi yang lain dia juga adalah time series gitu atau trend gitu. Yang saya berulang kali sampaikan gitu. Nah kalau kita lihat kumpulan survei, time series atau tren, kita kan bisa menyusun proyeksi, gitu. Bisa menyusun proyeksi. Kita bisa lihat tren. Ini trennya naik, atau trennya turun, atau stagnan. Kalau trennya naik, kan kita bisa aja mengatakan bahwa ini akan terjadi satu putaran, gitu. Nah, di dalam dunia ekonomi seperti ini kan biasa. Bahkan kalau bicara ekonomi, yang namanya aktuaris, atau orang perbankan, itu kan proyeksinya itu kan tahunan, tuh puluhan tahun, seumur hidup. Atau yang analogi yang selalu Anda suka itu, dunia persahaman ya? Ya, saya sengaja nggak bahas itu lagi. Saya nunggu Anda yang ngomong. Karena kalau saya yang ngomong nanti kesannya gimana gitu. Saya berusaha cari contoh yang lain. Kalau soal contoh saham itu silahkan buka podcast-podcast yang sebelumnya. Jadi yang namanya aktuaris itu, aktuaris yang bekerja, yang melakukan perhitungan untuk asuransi. Itu kalau Anda asuransi, dia tuh bisa bilang tuh, nanti Anda sekarang umur berapa? 40. Nanti umur 60 uang Anda akan sekian. 80 uang Anda akan sekian. Apakah pasti dapat segitu? Enggak. Tapi most of the time itu kejadian. Kejadian. Kenapa? Karena dia sudah menghitung. Misalnya pertumbuhan ekonomi. Dia hitung inflasi. Jadi berapa nabung hari ini, ya, berapa nanti akan dapatnya itu kan ketahuan. Sama aja dengan misalnya kita deposito, gitu kan. Ya tadi jangan-jangan yang nggak ngerti ini nggak pernah deposito. Atau malas menabung kan gitu. Kalau Anda nabung, Anda bakal tahu. Nah, menabung sekarang ini, Mas,
kalau dulu kan kita bilang menabung pangkal kaya kan gitu kan. Nah, kalau kita nabung sekarang di bank, itu sesungguhnya nanti bukannya naik, malah turun duit kita. Karena apa? Karena bunga bank terlalu kecil dibandingkan dengan inflasi. Gitu. Makanya harus dicari instrumen yang lain yang pendapatannya lebih tinggi daripada inflasi. Gitu. Atau minimal dia bisa mengikuti inflasi. Kalau dia dia nilainya seperti inflasi, tidak lebih daripada inflasi, namanya instrumen lindung nilai. Ya apa itu? Udah gini sederhana. Emas itu adalah instrumen lindung nilai. Kalau dibeli sekarang 10 tahun bahkan 100 tahun, kira-kira harganya itu akan sesuai dia gitu loh. Dia kita nggak untung, tapi harganya itu harga emas sekarang dengan harga emas 100 tahun dari sekarang dia nggak akan jatuh gitu. Dia nggak akan defisit gitu. Beda dengan barang tertentu, misalnya tadi kita nabung gitu ya, karena bunganya terlalu kecil, lebih kecil dibandingkan dengan inflasi, kita akan rugi, uang kita tuh habis sebetulnya. Iya, jadi kembali kepada itu, ya siapa juga yang mengatakan survei sekarang ini adalah sama dengan nanti coblosan. Gitu. Nah, survei yang pasti akurat itu dalam tanda kutip karena sesuai dengan hari H itu namanya exit poll. Mas Eep, kita ini ngomong survei dan exit poll. Jangan Anda paksakan survei seperti exit poll, kan gitu. Gitu loh. Survei pada hari H itu juga ada namanya exit poll. Orang sudah nyoblos, ditanya. Makanya kemudian exit poll itu ya insya Allah juga akurat, walaupun beda-beda tipis dengan quick count. Karena exit poll itu tidak semua orang mau menjawab pilihannya apa. Jadi ada yang undecided-nya, bukan undecided sih, rahasianya. Gitu. Nggak ada undecided lagi, karena udah nyoblos semua, ya rahasia. Gitu. Nah, kalau quick count, itu nggak mungkin ada undecided, nggak mungkin ada rahasia. Suara di TPS kok, tinggal dijumlahin aja matematika sederhana. Gitu. Nah, kalau saya menggunakan proyeksi, bisa mengatakan ada pola sekali putaran. Gitu loh. Nih, misalnya kita survei lagi nih ya, supaya jangan bosan nih pemirsa nih, mana angkanya gitu. Pasti pemirsa ini nungguin angka ini. Nungguin angka ini mereka ini. Ya, oke, indikator ya. Ini saya bandingkan 2 survei. Ya, saya pilih yang rentangnya ini kira-kira 1 bulan. 25 November, 1 Desember, wawancara tatap muka dengan survei telepon 25 sampai 27 Desember 2023. Sebetulnya indikator ini ada survei lagi sebelum itu. Tanggal berapa tuh? 23, 24 kalau nggak salah. Ada survei 23, 24. 23, 24 apa? Desember. Okay. Nah, saya tentu ambil yang lebih baru ya. Nah, saya nggak bandingkan 23, 24 dengan 25, 27. Selisih sehari 2 hari. Iya kan, kita kalau mau melihat perbedaan survei itu dan melihat tren itu harus dibandingkan yang agak jauh gitu loh. Karena dinamika sosial, variabel-variabel sosial politik, ini kan perlu waktu untuk bekerja. Apalagi kita bicara Indonesia yang luas, pemilih yang banyak gitu loh. Kalau wilayahnya kecil, pemilihnya kecil, sehari 2 hari itu bisa berubah cepat, berubah banyak gitu. Tetapi kalau nasional pemilihnya besar susah. Oke. Ini survei indikator. Prabowo Gibran, survei 25-27 Desember 2023, 46,9%. Naik 1,1% dibandingkan tanggal 23 November, 1 Desember 2023, yang 45,8. Nanti ditampilkan aja nih di sini kan, supaya pasti bisa lihat sama-sama. Betul. Jadi naik 1,1%. Kemudian Ganjar Mahfud, survei 25-27 ini angkanya 22,2%. Turun 3,4%. Minus 3,4% dibandingkan dengan survei sebelumnya 25,6. Survei tanggal 23 November sampai 1 Desember itu. Anies Muhaimin, survei tanggal 25-27 23,2%. Naik 0,4% dibandingkan dengan survei 23 November, 1 Desember yang 22,8%. Nah, ini yang tidak tahu tidak menjawab 7,6% naik 1,8%, sebelumnya 5,8%. Nah, kalau kita lihat ini Prabowo Gibran naik tapi ya 1%. Gitu.
Ganjar Mahfud turun agak gede, minus 3,4%. Anies Muhaimin naik dikit juga, 0,4%. Gitu. Tapi ya survei telepon 25-27 Desember ini menjadi signifikan gara-gara apa? Gara-gara posisi Anies Muhaimin tukar tempat dengan Ganjar Mahfud. Gitu. Dan itu bisa dipahami karena Ganjar Mahfudnya kan masih anjlok 3,4%. Yang lain kisaran cuma 1% atau 0, dia 3,4%. Ya, dan turun. Jadi saya dengan data ini saya masih bisa mengatakan, masih bisa ya, bahwa Ganjar Mahfud masih turun, Prabowo Gibran masih naik. Gitu. Walau tidak sekencang sebelumnya. Gitu. Tetapi kalau kita bicara 2 putaran, dengan tren ini, kita bisa mengatakan bahwa kelihatannya yang berpeluang ke putaran kedua, kalau ada putaran kedua, itu adalah Anies Muhaimin. Prabowo versus Anies, indikator ini menarik karena sebelum ini kan masih Ganjar Mahfud yang nomor 2. Ketika lembaga lain sudah ada yang menunjukkan bahwa yang nomor 2 itu Anies Muhaimin. Jadi sekarang indikator sudah sama dengan beberapa lembaga lainnya, misalnya dengan CSIS. Gitu loh. Gitu. Jadi kalau kita pakai survei indikator, sebetulnya trennya belum berhenti. Nah, saya mau mengatakan potensi 1 putaran juga belum berhenti. Belum berhenti. Karena walaupun dia naiknya pelan-pelan gitu kan, ya tetapi kan masih ada potensi naik. Gitu. Nah, contoh kedua nih, survei Polling Institute. Surveinya tanggal 26-28 Desember. Ya. Ganjar, Prabowo Gibran 46,2. Ya, sebelumnya ada survei Prabowo Gibran tanggal 15-17 November, surveinya 43,2, naik berapa? 3%. Kemudian Ganjar Mahfud, survei 26-28 Desember 21,3, turun alias minus 2,8% dibandingkan dengan survei 15-17 November yang 24,1%. Anies Muhaimin, ya, survei 26-28, 24,6. Naik 0,3% dibandingkan dengan survei sebelumnya 24,3%. Nah, polanya masih sama dengan indikator bahwa Prabowo Gibran ada naik, Ganjar Mahfud ada turun, ya, Anies Muhaimin kurang lebih stagnan di situ, gitu. Jadi kalau mau unggul itu nggak selalu karena harus naik. Dalam kasusnya Anies Muhaimin, mereka unggul karena Ganjar Mahfud atau lawannya turun alias anjlok, gitu. Gitu. Jadi ini kan contoh bagaimana sebuah tren ya itu bisa kita pakai untuk memproyeksikan ke depan. Nah, apakah pasti begini? Ya nggak pasti, ya kan? Siapa juga yang ngomong pasti, ya. Nah, kan? tapi saya kan pernah mengatakan bahwa keyakinan saya soal sekali putaran ini 70%. 30%-nya belum tahu gitu. 30% ini harus diikhtiarkan, diusahakan. Misalnya nih, ya ada teman-teman relawan senior Jokowi gitu. Relawan senior itu maksudnya relawan-relawan yang memang sudah bersama Pak Jokowi dari 2012, 2013 gitu. Yang tadinya belum menunjukkan dukungannya, sekarang menunjukkan dukungannya. Misalnya Bara JP, Pernusa, apalagi gitu. Dan mereka juga mulai bergerak dengan tema gerakan sekali putaran. Apakah bisa berpengaruh? Ya mungkin, mudah-mudahan. Bisa jadi. Karena mereka relawan yang sudah lama, jaringannya tersebar di seluruh Indonesia. Begitu. Itu salah satu faktor yang bisa mengakselerasi sekali putaran. Nah, ini masih kembali ke soal EF nih. Terakhir, ada poin lagi. Menurut saya ini menarik karena saya kira ini kita kan mempertahankan dalam perdebatan yang katakan aja berbasis data lah ya, berbasis keilmuan. Betul, gitu. Betul. Kata EF kan sekarang ini yang tidak tahu tidak menjawab, yang undecided itu menurun memang. Tetapi yang sudah menyatakan memilih itu ketika ditanya apakah Anda masih mungkin berubah, itu tinggi. Dan kata dia kalau dijumlahkan antara undecided dengan swing voters atau itu 42%. Itu menunjukkan kata dia bahwa
gerakan satu putaran itu narasi satu putaran itu hampir mustahil gitu. Kata dia gitu. Mostly 2 putaran. Jadi gimana menurut Anda? Ya ini kan tinggal ini satu benda yang dilihat dari 2 sisi saja. Saya ngelihat dari sisi utara, beliau ngelihat dari sisi selatan gitu aja. Gitu. Kalau beliau kan misalnya begini, melihat mereka-mereka yang masih bisa berubah, alias belum mantap, alias pemilih lemah itu, kan ada strong voter, ada weak voters ya. Weak voters itu sebagai orang yang mau berubah. Kalau saya cenderung mengatakan weak voters itu most likely atau most of them itu akan stay in the course. Kan begitu. Kalau yang strong voters itu mereka sudah mantep kan gitu, pokoknya lurus gitu. Kalau yang weak voters itu masih bisa belok. Tetapi mereka kan sudah punya course. Mereka sudah punya pilihan. Most of the time pengalaman saya kalau tidak ada hal besar, they stay in the course gitu. Jadi akhirnya tujuannya sama gitu. Jadi weak votersnya Prabowo Gibran itu most likely akan milih Prabowo Gibran. Bukan pilih Anies Muhaimin, bukan Ganjar Mahfud. Sorry ye. Ini ketawa seperti ini yang bikin publik terpecah tentang Mr. Q. Kenapa terpecah gimana? Kalau yang suka Kodari suka banget. Kalau yang kesel banget. Merdu ya kalau dengan yang ketawanya ini. Saya tambahin lagi nih supaya makin beda. Sorry ye. Gantian saya yang ketawa. Kayaknya Sahal juga begitu. Kalau yang senang dengan kontennya, berdu. Jadi itu istilahnya weak voters ya? Weak voters, iya. Nah, weak voters itu menurut saya sudah punya pilihan. Kalau nggak ada hal besar, mereka akan tetap pada pilihannya. Gitu loh. Nah, soal undecided itu, cara melihatnya, kalau Mas Ep barangkali, undecided itu semua nanti akan lari milih Anies. Sorry ya. Sorry. Undecided itu kalau pakai ilmu statistik, nanti dia akan terdistribusi normal, terdistribusi proporsional. Yang besar dapat besar, yang kecil dapat kecil. Gitu. Nah, makanya kemudian di data yang tadi kita baca dan ditampilkan, kalau mau ditampilkan lagi bisa, di situ saya kasih proyeksi suara. Nah, proyeksi suara ini pakai ilmu distribusi normal atau distribusi proporsional tadi. Gitu. Distribusi normal itu dalam implementasinya distribusi proporsional. Yang besar dapat besar, yang kecil dapat kecil. Istilah distribusi normal mengacu kepada kurva statistik. Gitu. Di mana mayoritas itu ada di tengah, yang ekstrim-ekstrim itu ada di ujung, ada ujung kiri, ada ujung kanan, gitu. Nah, kalau pakai kalau pakai proyeksi suara, sebetulnya pada hari ini, ya pakai survei indikator lah ya, itu terjadi perubahan juga dan dinamika juga. Kalau survei indikator sebelumnya yang 23 November sampai 1 Desember 2023 itu dibuat proyeksi normalnya ya, 45,8 lalu kemudian tidak menjawab 5,8 didistribusikan normal. Itu sama dengan 48,6, nanti mungkin di layar bisa di seret gitu supaya kelihatan oleh oleh editor ya. Betul. Sekarang 46,9 suara Prabowo Gibran dan dengan undecided 7,6 dan 7,6 didistribusikan secara normal, maka angka Prabowo Gibran ini 50,8. Jadi pada hari ini ya sebetulnya dengan survei indikator yang paling baru, ya, yang terbaru yang kita punyai gitu ya, 50% plus 1 sudah tercapai. Gitu. Itu tarian apa sih? Tarian apa itu? Aku baru Prabowo tahu. Gini. Nggak tahu dia dari mana itu kayak begini-begini. Memang saya juga baru lihat setelah Pak Prabowo begini-begini. Entah dari mana dia itu. Apa karena waktu dia tentara atau waktu dia suka berkunjung ke rumah neneknya disuruh nari-nari kan gitu. Gitu. Ada 2 sih, gini-gini sama begini. Iya. Gitu. Saya malah lihatnya di TikTok. Iya, di TikTok. Iya, jadi kalau lihat angka ini, Chief, ini 50,8% ini terjadi gitu. Nah, proyeksi ini boleh dong kalau saya pakai ke 14 Februari. Pasti terjadi? Belum tentu gitu. Tetapi secara ilmu rasa-rasanya boleh. Gitu. Ya, ini kan sama aja dengan proyeksi saham. Kemudian proyeksi IHSG gitu. Pasti tercapai apa enggak? Belum tentu. Proyeksi pertumbuhan ekonomi
Aduh, pokoknya saya heran setengah mati pada hari ini kalau ada orang ilmuwan sosial katanya begitu, nggak percaya dengan namanya proyeksi. Ente kemana aja? Tiap tahun di akhir tahun kan yang namanya ekonom segala macam membuat proyeksi pertumbuhan ekonomi. Bank Indonesia, Departemen Keuangan, Bank Dunia, WTO lah, apalah segala macam. Kemana aja, bos? Tiba-tiba Anda mengatakan Anda nggak boleh proyeksi. Tunggu nanti akhir tahun. Loh, orang bisnis membuat corporate action, ya kan? Rencana produksi, rencana distribusi, itu kan didasarkan pada proyeksi pertumbuhan ekonomi. Gitu. Kalau pertumbuhan ekonominya bagus, mereka produksi banyak-banyak. Kalau pertumbuhan ekonomi buruk, mereka akan produksi dikit-dikit gitu, melakukan penghematan di sana sini. Jadi dunia ini sesungguhnya bekerja berdasarkan proyeksi gitu loh. Dunia modern. Dunia modern. Ya, mohon maaf ya, secara pribadi kita kan juga buat proyeksi. Nanti jam 2 saya mau ke Cokro TV kan gitu kan. Pasti kejadian. Belum tentu. Kayak kapan itu? Kok batal aja kan gitu. Iya kan? Ternyata aku sakit. Oh, pode mas, aku juga ada kegiatan begini sehingga aku bahan-bahannya pada ketinggalan. Iya. Habis itu kita pernah juga buat perjanjian misalnya, kita nanti wawancara aja ya, kira-kira minggu depan gitu. Pasti tercapai apa enggak? Belum tentu, tapi most of the time kan kejadian. Enggak tiap janjian bahwa hal itu sakit kan enggak kan? Jadi kita itu dalam kehidupan, termasuk dalam proyeksi, harus membagi dua jenis kemungkinan. Proyeksi, majority dan anomali. Dan disinilah wacana yang Kodari gaungkan mengenai satu putaran itu berdasar ya, ada proyeksi angkanya gitu loh. Ya, ada angkanya. Nah, kan begini, sekali putaran ini kan dianggap sebagai upaya manipulasi, sebagai upaya justifikasi terhadap kecurangan-kecurangan yang ada atau akan terjadi kalau misalnya betul-betul menang sekali putaran. Loh, Bu Mega saja saya hitung sudah 2 kali ngomong mengenai sekali putaran di 2 kesempatan, ketemu dengan relawan, dan hari ini di acara ulang tahun PDI Perjuangan ke-51 di Lenteng Agung. Bahkan pada acara hari ini Bu Mega bilang sekali putaran itu 2 kali. Gitu. Jadi sekali putaran itu sesungguhnya harapan dari semua paslon. Cuman ada yang probability-nya tinggi, ada yang anomali. Loh, ini yang anomali kok marah-marah sama yang probability-nya tinggi? Yang majority, bagaimana sih? Anda kan juga pengen. Masalahnya Anda kan peluangnya kecil. Karena itu disebut sebagai anomali itu. Anomali itu kan artinya jarang terjadi, bukan nggak ada terjadi. Gitu loh. Jadi balik lagi kurva normal. Pada hari ini yang posisinya di tengah, ya, yang punya peluang paling besar untuk menang sekali putaran namanya Prabowo Gibran. Ada nggak kemungkinan yang namanya Ganjar dan Anies untuk menang? Tetap ada, tapi kecil. Di ujung kurva ini semua. Nanti tolong di sini ditampilkan kurva normal. Cek aja tuh kurva normal statistik. Di Google nanti muncul semua itu nanti. Tampilkan di sini biar orang tahu itu kurva normal di Kodari itu yang mana sih gitu. Kebetulan memang nomornya nomor 2 juga sih. Iya, itu. Oke, nah saya ingin untuk sementara kita sampai di sini dulu soal survei. Enggak, saya mau kita lanjutkan terus nggak apa-apa. Tapi saya mau, mumpung saya ingat nih, Mr. Q, survei terbaru indikator yang kerjasama dengan SCTV kalau nggak salah. Sebentar saya terusin dulu ya, yang di soal Mas Eep ini. Mas Eep, jadi apa yang terjadi pada hari H di TPS memang tidak seorang pun yang tahu gitu. Nah, bisa saja pada waktu itu orang akan, ya kata Mas Eep kan, disitulah Anda paling merdeka dan Anda bisa mencoblos. Itu betul, saya setuju Mas Eep, saya setuju betul. Tapi pada saat itu dia akan mengikuti alam pikiran yang sudah terbentuk daripada hari ini gitu. Lagian berapa orang sih yang baru mengubah pikiran, baru memutuskan mengenai siapa kandidat yang mau dipilih pada saat di TPS? Mayoritas menurut saya sih sudah mempertimbangkan gitu loh, dan sudah bisa memutuskan dengan terpaan informasi yang begitu banyak dan panjang mengenai presiden. Apalagi kalau kita bicara presiden kan itu kan highest office kan, posisi yang penting sekali gitu loh. Sehingga orang tuh pasti udah mikirin gue mana pilih siapa, akhirnya kan begitu. Kan berapa banyak sih pengantin yang baru memutuskan menerima calon suami atau istrinya ketika sudah di pelaminan. Ketawanya saya suka. Barangkali itulah apa namanya analogi yang paling pas. Berapa banyak
ya, pengantin laki-laki yang baru memutuskan menerima istrinya di pelaminan. Tapi ada loh beberapa kasus yang misalnya anomali, iya, misalnya kan? Mempelainya kabur gitu misalnya. Enggak, itu kabur, bukan mau dipilih gitu. Enggak, iya, betul. Tapi memilih seorang istri, seorang pria untuk jadi suami atau istri, itu kan proses gitu loh. Itu analogi yang menurut saya sih udah menggambarkan lah. Mas Ep kan berasumsi bahwa 40% atau 50% pengantin itu baru memutuskan saya mau kawin sama kamu di pelaminan. Realistis nggak pemirsa? Menurut saya nggak realistis gitu. Ini kameramennya pada ketawa deh. Seru nih. Gitu. Memang kelebihan Kodar itu kasih analogi yang tepat. Gitu. Anyway begini, challenge saya kepada Mas Ep saya ubah. Nggak lagi seharga Alphard. Tapi buku aja deh. Buku, iya, itu menurut saya lebih inilah, lebih iya sesuai dengan ciri khas Kodari EF itu kan basisnya harus buku dong gitu loh. Kan pertama penjelasannya begini. Pertama saya selain peneliti juga pengusaha. Jadi biasa kayak gitu begitu. Ya, udah. Ya, yang kedua saya paham itu supaya viral. Supaya pesannya nyampe ke Mas Ep. Coba dari awal saya nanya, Mas, kita challenge-nya buku aja. Nggak nyampe pesannya. Iya, betul. Tapi kita ganti buku aja. Saya bersedia kok. Challenge tetap berlaku. Tolong dijawab karena ini udah bukan hadiah uang seharga Alphard, tapi buku 10 judul aja. Dan itu kelihatan. Kalau misalnya saya yang benar, Mas Ep kasih saya 10 buku yang judulnya Mas Ep pilih, demikian pula sebaliknya. Ya saya kira ini challenge yang menarik nih. Iya. Terus ini saya mau kembali ke soal tadi pertanyaan saya itu, Mr. Q, soal survei terbaru, hasil survei terbaru indikator dan kerjasama dengan SCTV atau apa ya, yang dia bilang bahwa elektabilitas Prabowo sekarang ini tertinggi tapi stagnan. Di kisaran 43 atau 45, 46 gitu. Efek Jokowi itu udah mentok nih gitu. Nah, ini saya jadi tertarik untuk minta pendapat mendengarkan komentar Anda gimana karena kan Mr. Q yang bilang bahwa ada bejana berhubungan itu. Jadi antara naiknya Prabowo Gibran dengan turunnya Ganjar Mahfud. Nah, ini seberapa ngefek ini soal bejana berhubungan ini. Menarik itu. Jadi ini temuan terbaru ini gimana menurut Anda? Tentu sebagai peneliti, Burhan dan Indikator kan sangat berhak dan paling berhak untuk menafsirkan penelitiannya sendiri. Tetapi ketika sudah dirilis kan kita sebagai audiens kan juga berhak ya punya penilaian. Kalau saya balik tadi saya sudah sampaikan, saya melihat sebetulnya sih ya naiklah 1,1 gitu. 1,1 ini bisa dianggap kenaikan walaupun bisa juga dianggap stagnan. Dua-duanya benar. Secara absolut kan naik kan? Secara tren atau margin of error mungkin ini stagnan gitu. Nah, yang kedua memang harus ada dinamika baru untuk bisa mengubah katakanlah bejana berhubungan yang udah mulai mandek atau melambat ini. Nah, kalau saya melihat sih kemungkinan itu ada saja. Misalnya pada hari ini kan Pak Jokowi tidak hadir acara ulang tahun PDI Perjuangan. Ya toh? Nggak hadir. Nah, kemudian PDI Perjuangan sendiri kan mengadakan acara kecil sekali kalau menurut saya dibandingkan dengan ukuran PDI dan dibandingkan dengan ulang tahun sebelumnya misalnya begitu. Tadinya di Kemayoran, di PRJ, ribuan orang penuh banget. Sekarang di Lenteng Agung, di sekolah politik, ya kan? Sekarang ini. Lalu dihadirin cuma 51 orang, misalnya begitu. Yang buat saya, ini adalah anti klimaks loh. Kalau saya jadi PDI Perjuangan, saya akan bikin lebih gede lagi. Kalau dibilang misalnya ini kan mau jelang pemilu, masih 1 bulan lah. Masih sempat lah mengumpulkan banyak orang. Justru untuk membangkitkan semangat yang luar biasa. Jadi saya melihat PDI Perjuangan kok malah anti klimaks dengan adanya ulang tahun yang seperti ini gitu. Dan mungkin itu alam pikiran dari orang-orang PDI juga gitu. Tapi yang penting buat saya adalah pada hari ini kan sudah bisa ranjang ini antara PDI Perjuangan dengan Pak Jokowi. Bahkan pidato sambutan pun nggak ada. Jadi situasi ini hemat saya akan membuat hubungan antara PDI Perjuangan dan Pak Jokowi itu makin menjauh. Dan ini kan
menjadi satu variabel lagi. Nah, Mas Ganjar sendiri kan udah mulai aktif nyerang lagi nih. Pertahanan 5 gitu. Memang diserang Pak Prabowo. Tapi ya kemudian Pak Jokowi kan ngomong juga bahwa ini serangan personal. Gitu. Nah, sebelum itu Pak Jokowi makan malam berdua dengan Pak Prabowo. Menurut saya itu bisa berpotensi menggerakkan air dalam bejana berhubungan ini. Yang agak slowing down, agak mendingin, ini bisa dipanas lagi dan mungkin bisa mengalir lagi nih airnya. Benar atau tidak ya kita lihat survei. Tapi ada dinamika baru yang menurut saya cukup signifikan lah, yang bisa mengubah dinamika politik yang melambat ini. Jadi kalau dalam pandangan di luar ini ya, di luar bahwa banyak sekarang banyak relawan yang udah mulai bergerak menuju dengan gerakan sekali putaran. Tapi kalau yang menarik tuh poinnya Burhan bahwa menurut dia dengan adanya situasi stagnan ini, maka berarti tantangan buat 02 adalah tim pendukung 02 adalah gimana dia kulaan suara di luar ceruk approval rating atau Jokowi efek itu gitu loh. Itu satu. Jadi karena kan menurut dia ternyata ini ada dinamika tersendiri antara kejar-kejarannya antara Ganjar dengan Anies. Itu ternyata ada dinamikanya sendiri di luar soal Jokowi efek gitu. Jadi itu menurut saya. Jadi Burhan mau bilang bahwa harus mendatangi pemilih yang tidak puas kepada Pak Jokowi. Nah itu saya nggak tahu itu, makanya itu menarik. Burhan harus kita undang lagi untuk ngobrol gitu. Kalau saya, kalau rekomendasinya keluar dari mereka yang puas kepada Pak Jokowi, saya enggak sih. Namanya udah nggak puas, gimana mau dipilih, diminta milih Prabowo, susah. Tetap lebih mudah untuk datang kepada pemilih Ganjar dan mengatakan kepada pemilih Ganjar untuk memilih Prabowo. Karena mereka ini sebetulnya kan basisnya sama-sama pendukung Pak Jokowi gitu loh. Daripada milih Mas Ganjar, misalnya lebih milih Pak Prabowo. Karena tren suaranya Mas Ganjar tuh menurun, sekarang Anies sudah di atas. Ya, ini pilihannya cuma dua putaran. Kalau Anda tetap pilih Ganjar, maka ini akan 2 putaran dengan konsekuensi Prabowo berhadapan dengan Anies maju ke putaran kedua, atau Anda alihkan suara Anda kepada Prabowo dan Prabowo menang sekali putaran. Tidak ada putaran kedua yang tersedia untuk ini asumsinya Mr. bahwa Omon-Omon. Ya, Mr. Omon-Omon. Ini asumsinya masih tadi ya. Berikutnya. Masih bahwa suara yang diperbutkan oleh Ganjar dan Prabowo tetap suara dari saya begitu memang. Ceruknya Jokowi itu ya. Iya. Nah, kan pemilihnya Ganjar ini yang nggak bisa lari atau sulit lari dari Ganjar ini adalah mereka yang punya ikatan nomor 2, yaitu PDI Perjuangan. Gitu. Jadi sisa suara yang bertahan bagi Ganjar pada hari ini adalah sisa mereka-mereka yang pilihan partainya ada PDI. Mereka-mereka yang puas kepada Pak Jokowi, mendukung Pak Jokowi, tetapi bukan PDI Perjuangan, nggak punya ikatan yang terlalu kuat, tidak punya batu atau belenggu di kaki mereka untuk lari kepada Prabowo. Tapi mereka yang mau memilih Prabowo, ya, yang puas atau suka kepada Jokowi, kalau dia punya afiliasi dengan PDI Perjuangan, dia tetap di Ganjar. Begitu kira-kira penjelasannya. Oke. Saya kira ini kita cukup mendalam ya dan melebar membicarakan soal survei dan kaitan yang relevan dengan soal survei. Iya. Kita nanti lanjutkan lagi untuk perbincangan topik lain di sesi berikutnya. Oh iya, saya mau jadi pada hari ini saya melihat ini sih terus terang memang ada banyak teringat soal 2004 loh. Baik karena kita harse back to basic menjelaskan mengenai survei dan maupun aura PDI Perjuangan melawan presiden gitu. Jadi saya seolah-olah ingat lagi 2003-2004 ini. Jadi tahun 2024 ini Presiden Jokowi rasa SBY. Menarik. Presiden Jokowi rasa SBY. Iya. Karena waktu itu kan SBY yang posisinya dia dilawan oleh Bu Mega. Iya, dan narasinya kan waktu itu yang dia yang persis banget sih 2009 ya. Karena 2004 kan yang petahana sebetulnya Bu Mega gitu. Tetapi betul. Tapi perasaan bahwa kita benar melawan kekuasaan segala macam itu suasana Bu Mega lawan SBY lah. Ya. Dan Pak Jokowi pada hari ini tiba-tiba berubah menjadi SBY. Jokowi rasa SBY. Iya.
Oke, pemirsa, terima kasih Mr. Kodari. Sama-sama. Pemirsa, sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di episode berikutnya. Terus kita minum lagi. Oke, thank you.